Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 1 subtema 4 perkembangbiakan tumbuhan. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan minum vitamin. Ayo kita mengenal perkembangbiakan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa tumbuhan mengalami perkembangbiakan? Nah, tujuan perkembangbiakan tumbuhan itu yang pertama untuk mempertahankan tumbuhan tersebut agar tidak punah. Sama seperti hewan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam. Ada dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami, contohnya satu, biji. Jadi dengan cara biji, contohnya pada tanaman mangga ya. Kemudian tunas, ada pada pohon pisang, lidah buaya, pohon bambu. Nah, kemudian yang ketiga ada umbi. Umbi ada 3 macam, umbi batang, lapis ya. Ini umbi batang terdapat pada kentang, kemudian umbi lapis pada bawang merah ya, dan yang terakhir umbi akar pada lobak dan wortel. Yang keempat, spora, yaitu contohnya tanaman paku. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya mencangkok ya. Di sini kita lihat gambar dari mencangkok. Ini dia. Nih, di sini mencangkok ini mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Contohnya apel, mangga, dan nangka. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Caranya, sebagian kulit cabang dibuang. Cabang itu kemudian dibalut dengan tanah. Pada cabang yang dicangkok akan tumbuh akar. Cabang ini siap ditanam menjadi tanaman baru. Mencangkok biasanya dilakukan pada tanaman yang berkambium. Contohnya, tanaman mangga, jambu, dan rambutan. Yang kedua, stek. Stek dilakukan dengan menanam bagian potongan tumbuhan. Bagian potongan tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, atau akar. Oleh karena itu, kita mengenal 3 macam stek. Stek batang dapat dilakukan pada tanaman ketela pohon dan sirih. Stek daun dilakukan dengan memotong helaian daun, kemudian menanamnya. Contohnya pada tanaman begonia dan sansevieria. Sementara itu, stek akar dilakukan dengan memotong bagian akar. Stek akar dapat dilakukan pada tanaman sukun. Ketiga, merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara cabang dirundukkan dan ditimbun tanah, sehingga tumbuh akar. Setelah akarnya banyak, cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk dipotong. Tumbuhan yang biasa dikembangbiakkan dengan cara merunduk antara lain alamanda, anyelir, anggur, dan sebagainya. Keempat, okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah menempelkan tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Cara melakukan okulasi dengan mengiris kulit batang yang akan ditempeli. Kemudian, mengiris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Selanjutnya, menempel irisan tunas pada batang. Dan batang dapat dipotong jika tunas telah muncul. Pada dasarnya,
Tujuan okulasi atau menempel sama dengan tujuan menyambung, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Okulasi dapat dilakukan pada pohon mangga, belimbing, dan sebagainya. Kelima yaitu menyambung atau mengentet. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Perhatikan contoh berikut. Misalnya ada dua tanaman mangga. Tanaman mangga pertama berakar kuat tetapi buahnya asam. Sedangkan tanaman mangga kedua berakar lemah tetapi buahnya sangat manis. Untuk memperoleh pohon mangga yang berakar kuat dan berbuah manis, maka batang bawah dari tanaman mangga berakar kuat disambungkan dengan batang atas tanaman mangga yang berbuah manis. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain mangga, durian, jambu, dan sebagainya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan materi pembagian. Mengenal pembagian. Perhatikan, Pak Tino memiliki 18 permen. 18 permen tersebut akan dibagikan sama rata kepada 6 anak. Cici, Uni, Made, Eko, Dondo, dan Ale. Pak Tino memberikan permen tersebut satu persatu sampai permen habis. Perhatikan ya. Sekarang, ayo kita buat pengurangan berulangnya. 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Kita dapat mengubah pengurangan berulang tersebut menjadi operasi hitung pembagian. Caranya, kita hitung terlebih dahulu banyak bilangan yang berulang. 1, 2, 3. Bilangan 6 ditulis berulang sebanyak 3 kali. Jadi, bentuk operasi pembagiannya adalah 18 dibagi 6 sama dengan 3. Agar lebih jelas, kita coba satu contoh lagi ya teman. Perhatikan, Eko memiliki 56 kelereng. 56 kelereng tersebut akan diletakkan ke dalam 7 toples yang berbeda. Toples warna merah, kuning, merah muda, ungu, hijau, biru, dan coklat. Eko meletakkan kelereng satu persatu ke dalam toples
dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7 sama dengan 0. Kita dapat mengubah pengurangan berulang tersebut menjadi operasi hitung pembagian. Caranya, kita hitung terlebih dahulu banyak bilangan yang berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan 7 ditulis berulang sebanyak 8 kali. Jadi, bentuk operasi pembagiannya adalah 56 dibagi 7 sama dengan 8. Hore! Kita telah selesai belajar mengenal pembagian. Sampai jumpa ya. Dah. Mengenal pembagian. Halo, kali ini kita akan mengenal pembagian. Yuk kita mulai. Perhatikan, Pak Tino memiliki 18 permen. 18 permen tersebut akan dibagikan sama rata kepada 6 anak. Cici, Uni, Made, Eko, Dondo, dan Ale. Pak Tino memberikan permen tersebut satu persatu sampai permen habis. Perhatikan ya. Sekarang, ayo kita buat pengurangan berulangnya. 18 dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6, sama dengan 0. Kita dapat mengubah pengurangan berulang tersebut menjadi operasi hitung pembagian. Caranya, kita hitung terlebih dahulu banyak bilangan yang berulang. 1, 2, 3. Bilangan 6 ditulis berulang sebanyak 3 kali. Jadi, bentuk operasi pembagiannya adalah 18 dibagi 6 sama dengan 3. Agar lebih jelas, kita coba satu contoh lagi ya teman. Perhatikan, Eko memiliki 56 kelereng. 56 kelereng tersebut akan diletakkan ke dalam 7 toples yang berbeda. Toples warna merah, kuning, merah muda, ungu, hijau, biru, dan coklat. Eko meletakkan kelereng satu persatu ke dalam toples
dikurangi 7 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 sama dengan 0. Kita dapat mengubah pengurangan berulang tersebut menjadi operasi hitung pembagian. Caranya, kita hitung terlebih dahulu banyak bilangan yang berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan 7 ditulis berulang sebanyak 8 kali. Jadi, bentuk operasi pembagiannya adalah 56 dibagi 7 sama dengan 8. Hore! Kita telah selesai belajar mengenal pembagian. Sampai jumpa ya. Dah. Mengenal pembagian bersusun. Perhatikan contoh berikut ini ya. 69 dibagi 3. Kita tuliskan operasi pembagian dalam bentuk bersusun. Kita mulai membagi dari puluhan terlebih dahulu. 60 dibagi 3. Kita tentukan hasil perkalian yang tepat atau paling mendekati 60. Hasil perkalian yang tepat adalah 20. 20 dikali 3 hasilnya adalah 60. Selanjutnya kita kurangkan bilangan yang dibagi dengan hasil perkalian. Kita kurangkan bilangan dari yang paling depan. 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0. Kita kurangkan bilangan selanjutnya yang menempati nilai satuan. 9 dikurangi 0 hasilnya adalah 9. Sekarang kita bagi kembali hasil pengurangan dengan bilangan pembagi. 9 dibagi 3. Kita tentukan hasil perkalian yang tepat atau paling mendekati 9. Hasil perkalian yang tepat adalah 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kita kurangkan kedua bilangan tersebut. 9 dikurangi 9 hasilnya adalah 0. Sekarang kita jumlahkan hasil pada bagian atas. 20 ditambah 3 sama dengan 23. Jadi 69 dibagi 3 hasilnya adalah 23. Kita lihat contoh lainnya yuk. 78 dibagi 6. Kita tuliskan operasi pembagian dalam bentuk bersusun. Seperti contoh sebelumnya, kita mulai membagi dari puluhan terlebih dahulu. 70 dibagi 6. Kita tentukan hasil perkalian yang tepat atau paling mendekati 70. Hasil perkalian yang paling mendekati adalah 10. 10 dikali 6 hasilnya adalah 60. Selanjutnya kita kurangkan bilangan yang dibagi dengan hasil perkalian. Kita kurangkan bilangan dari yang paling depan. 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1.
kita kurangkan bilangan selanjutnya yang menempati nilai satuan. 8 dikurangi 0, hasilnya adalah 8. Sekarang kita bagi kembali hasil pengurangan dengan bilangan pembagi. 18 dibagi 6. Kita tentukan hasil perkalian yang tepat atau paling mendekati 18. Hasil perkalian yang tepat adalah 3. 3 dikali 6, hasilnya adalah 18. Kita kurangkan bilangan yang dibagi dengan hasil perkalian. 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Kita kurangkan bilangan selanjutnya yang menempati nilai satuan. 8 dikurangi 8, hasilnya adalah 0. Sekarang kita jumlahkan hasil pada bagian atas. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi 78 dibagi 6, hasilnya adalah 13. Tidak sulit bukan? Selamat belajar teman. Baiklah anak-anak, itulah materi pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan secara buatan, dan materi yang kedua adalah materi pembagian. Nah, hari ini Umi tidak memberikan tugas ya, tapi anak-anak pahami ya mengenai pembagian supaya nanti kita mudah menjumlahkan, membagi suatu bilangan ya. Oke, baiklah anak-anak, sampai sini dulu Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.